Selamat sore. Nih aku udah nyampe di Haneda ya, udah nyampe di Haneda, udah nyampe di Jepang lagi ya. Aku mau cerita juga ya. Jadi sebelum kita mau berangkat balik lagi ke Jepang, kemarin aku konten yang dari Indonesia, yang dari Jepang ke Indonesia. Sekarang balik lagi dari Indonesia ke Jepang ya. Terus jangan lupa ya, tolong di like ya YouTube aku, channel aku ya, siapa tahu aja bisa banyak yang lihat ya. Jadi persiapannya ya sebelum pulang ke Jepang itu tetap ya kita harus protokol ya. Alhamdulillah aku negatif ya, karena aku memang benar-benar menjaga protokol banget waktu di Indonesia ya. Jadi waktu sebelum sama di Indonesia aku sangat-sangat menjaga protokol, tetap pakai masker terus, nggak pernah lepas-lepas ya, baik bertemu dengan di dalam rumah, dengan orang-orang kalau ketemu gitu ya, dengan tamu-tamu. Terus kan aku juga kerja juga, jadi sambil kerja sambil bertemu dengan orang banyak, tapi aku tetap jaga protokol, pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan ya. Paling penting itu cuci tangan terus ya, cuci tangan dimanapun cuci tangan ya, ditambah dengan ya bagi orang yang udah rajin sholat tuh bisa tuh ya sambil coba nyuci tangan, jadi komplit nyuci tangannya. Terus pastikan selalu masker dimanapun ya, dimanapun. Terus jangan pegang sembarangan ya selama di Indonesia. Nah, ini persiapan aku mau ke Jepang. Aku 3 minggu di Indonesia. Waktu datang dari Jepang itu 5 hari karantina. Setelah itu pulang ke rumah, dan aku tetap di dalam rumah. Di dalam rumah itu udah arti ya kantor kurang saja. Jadi tidak terlalu berinteraksi ya, usahakan tidak terlalu berinteraksi dengan orang, kan saya tujuannya lain ya, urusan keluarga dengan urusan pekerjaan ya. Pertama ya, itu sebelum pulang itu persiapan adalah kamu download ya seperti biasa yang untuk di PCR test yang dari MOVA ya, itu tolong di print ya, di download, di print, terus kasih dokternya ya untuk di tanda tangan setelah periksa PCR. Kamu harus sehari sebelum berangkat PCR test ya. Jadi sehari sebelum berangkat harus PCR test. Kemudian di situ ditulis kalau saya ya di rumah sakit ya, PCR test di tempat medikal gitu. Nah, itu saya tidak datang ke rumah sakitnya, tapi orangnya datang ke saya ya, ke rumah saya untuk PCR test. Karena menurut saya itu lebih aman, lebih safety ya, karena tidak berinteraksi dengan orang-orang yang sakit di rumah sakit. Terus kemudian 1 hari sebelum berangkat, saya tanggal 19 saya pulang pagi-pagi ya, jam 5 saya berangkat ke Jepang dengan Ana. Kemudian PCR testnya tanggal 18 jam 8 pagi, kalau nggak jam setengah 9-an ya, jam 9-an. Terus ini pesan aku ya, kamu PCR test itu tolong sama rumah sakitnya jamnya ditulis, karena nanti ditanya jam berapa PCR test, walaupun tanggalnya bisa kehitung tapi tetap dia menanyakan jamnya ya. Kemudian tuh kamu harus ingat ya jamnya ya, jangan sampai lupa, nanti kalau salah-salah berarti nanti sangka tidak kecurigaan. Kemudian kita udah sampai, kemudian kita langsung check in ya, kita ke bandara. Usahakan pakai mobil pribadi aja ya, jangan pakai mobil bus, kan serem juga ya. Kemudian sampai di bandara disuruh di bandara sih cuman nunjukin PCR test sama bukti tiketnya ya. Kalau kita kan nggak pakai tiket kita ya, udah pakai paspor aja udah terregister di situ di dalam pas lagi check in. Kemudian petugasnya bilang, yang check in itu, counter check innya bilang, tolong apply ini tolong di download ya gitu ya, di download. Dan kemudian aku kemarin itu download ya, ada download ya. Setelah itu jadi kita harus yang MOVA itu tolong di download ya, diinstal di App Store ya, itu di situ nanti dijelaskan. Nggak perlu, ini juga nggak masalah sih nanti, soalnya di dalam pesawat Ana, saya kebetulan naik Ana, di dalam pesawat Ana nanti dikasih tahu ya. Nih ya, di sini nih namanya nih, aku mau kasih tahu ya, ini nanti dapat lembaran kayak gini banyak banget ya. Ini di dalam lembar ini banyak sekali, ada sekitar berapa lembar ya, banyak banget ya, 6 atau 7 lembar ya. Nah di situ nanti ada tata cara
untuk install ya, misalnya seperti install Osma, Skype, terus Google Maps-nya juga harus di on-in, terus Cocoa. Nah, ini akan dapat ketika di pesawat ya, disuruh install. Kalau ada waktu sih lagi di bandara itu, kamu bandara mau ke Jepang itu harus nanti dikasih QR code gini ya, nanti dikasih di check-innya, kamu harus ini nih, barcode ini, kemudian kamu langsung register diri kamu, data-data kamu sendiri. Usahakan karena dia pakai bahasa Jepang ya, atau bahasa, aku nggak ngerti ya, karena aku pakai bahasa Jepang semua, karena memang aku nggak ngerti bahasa Inggris, maaf. Bahasa Inggris ngerti sih, cuman ya lebih full aku ke bahasa Jepang, karena aku lebih ngerti bahasa Jepang. Jadi aku pakai ini, terus aku register. Setelah dapat register, tetap sama harus barcode ya, barcode yang kita dapat. Untuk dapetin barcode yang kita bawa, kita screenshot aja ya, kita screenshot, kita simpen. Karena kebetulan aku berdua, jadi aku dapat dua barcode ya, satu ID karena anak kecil, satu ID, satu buat ibu dengan ibunya juga nggak apa-apa, bareng-bareng. Kemudian setelah itu kita sudah dapat barcode-nya, udah aman ya, udah aman. Tapi jangan lupa siapin kertas PCR-nya ya, PCR testnya harus dibawa, yang asli sama yang di download buat Nova itu, yang dikasih ke rumah sakit kemarin diisi. Nah itu diminta ya, jangan sampai nggak diminta, harus minta aslinya yang udah ditanda tangan sama aslinya yang PCR testnya ya. Kemudian setelah nyampe Jepang itu bener-bener hari itu bener-bener padat ya, mungkin padat bukan dari satu pesawat, dari seluruh pesawat yang tiba pada saat itu, kebetulan jadi banyak ya. Kemudian di situ kita dikasih ini ya, lembaran ini dalam bahasa Jepang semua ya. Aku nggak tahu kalau misalnya permintaan bahasa Inggris, silahkan minta saja ya, permintaan bahasa Inggris ya. Nih disuruh kita ngisi, di sini ada diisi ya, suruh ngisi. Kalau bisa sih install aja biar cepet pas lagi nanti di counter, walaupun nanti di counternya itu kita suruh install ini. Jadi semuanya diajarin sih, jadi nggak usah terlalu takut, gampang, kita ikutin aja. Antrinya banyak juga ya, banyak sekali, saya hampir 2 jam ya, karena memang pada saat itu penerbangan dari berbagai negara banyak, sedangkan dari anaknya sendiri cuma 16 orangan kali, 20 orangan kali ya, satu pesawat sama saya ya. Nanti di situ ada namanya Osma ya, kamu install Osma, terus harus punya Skype ya, terus Cocoa ya, install juga. Nah itu sama Maps-nya harus di-on-sarin GPS-nya ya, kalau nggak gitu mereka tidak bisa itu kan sangat ketat juga ya. Kalau kamu nanti nggak nyalain GPS kamu bakalan, aku nggak tahu kena sanksi apa ya. Kemudian setelah itu udah oke, itu semua udah oke ya, habis itu ngisi ya. Kemudian kita di PCR test. Nah kita ada isi kertas ya, saya nggak tahu ini kertas apa aja ya, saya tidak itu karena nggak sempet ya, karena memang ini kayak pusat ini ya, tes ya. Ini namanya untuk PCR testnya ya, diambil seperti air ludah ya, itu dikumpulin lagi kayak dulu waktu saya udah bulan 12 saya berangkat ya. Nah itu nanti kemudian ngisi data. Di sini ada ngisi data ya, ngisi data. Coba aku kasih tahu ya data-datanya ya kayak gini ya, ngisi data ya, banyak banget yang harus di sini ya. Nanti itu ini banyak sekali ya. Di sini ada tata caranya semua ya, di sini ada tata caranya semua ya. Oke. Nanti ada ngisi semacam kayak apa namanya, kuesioner juga ya, diisi ya. Selama 14 hari kamu ada di mana, itu kamu pasti ketentukan tempatnya. Terus kalau misal di hotel mana, itu harus benar-benar dikasih tahu. Kemudian ya, kemudian ada pilihan. Kamu waktu itu di Indonesia ya, pilihan di sini Indonesia. Kebetulan aku negatif ya. Lumayan banyak banget yang diisi, kayaknya sekitar ada 5 lembaran yang harus diisi, dan itu gampang dan ya. Di sini ya. Oke. Oh, waktu di Indonesia aku dapat ini lah. Kemudian aku dapat di Indonesia, aku dapat ini. Untuk 2 orang ya. Jangan lupa bawa HP ya, nggak terlalu ribet ya, mungkin hanya waktu aja karena 2 jaman, karena ada ngisi-ngisi, ada install. Kita harus punya HP
kalau nggak ada internetnya nanti disambungkan sama yang di mana, yang di bandara ya, disambungin kan ada internetnya ya, wifi-nya. Nah itu kita harus install Skype, Cocoa, Osma ya, terus sama ininya Mova-nya ya, Mova tuh, maaf ya bukan Mova sih, yang ini ya, minister Jepang. Mova salah ya, Mova mau untuk urusan dokumen. Nah ini ya, kayak gini ya. Nah itu nanti kamu di sini ada barcode-nya lagi, saya ulang lagi ya, ini barcode-nya. Ini paling penting ya, kalau kamu nggak ada barcode ya kamu akan dapat tambah waktu lagi ya, akan lama ya. Untuk kepulangan ke Jepang itu nggak terlalu ribet, bukan nggak terlalu ribet sih, nggak masalah ya, karena orang-orang Jepang, orang petugas-petugas sangat friendly ya, friendly banget ya. Di Indonesia juga friendly sih, cuman kayak kalau di Indonesia itu terlalu apa ya, pas karantinanya nggak enak banget yang aku udah ceritain di channelku sendiri ya, bener-bener ini. Dan kepulangan ini sebenarnya kalau kembali ke Jepangnya nggak terlalu ekstrim banget gitu ya, apa ya, ke Indonesia kalau pulang dari Jepang itu nggak masalah gitu bagi saya ya. Kita kan nggak dikarantina di negara ya, jadi kita pastikan kita harus jujur, kita karantina mandiri sendiri di rumah ya. Jadi yang negatif itu pulang ke rumah harus dijemput dengan keluarga lah ya. Kalau yang nggak punya ya harus jujur aja, pakai rental car atau pakai apa sih namanya, bus ya, yang untuk jadi ada namanya bus yang khusus untuk orang yang ke Jepang itu ya, yang untuk ke Jepang dia khusus untuk 5 orang yang dari luar negeri, itu nggak masalah, ada. Jadi kamu tolong itu lihat ya di situ, dan itu bisa ditanyakan ya ya. Jadi kayak misalnya Densa, Basta Minor kayak itu tidak boleh, tidak dipakai ya ya. Jadi tolong hotel atau rumah sendiri ya, itu harus dipakai, harus 14 hari di Jepang. Dan itu nanti akan ditanya terus kemudian datang email setiap hari, kuesionernya tanyain apakah sehat, apakah ada batuk pilek segala, itu jujur ya, jangan nggak jujur, karena nanti kalau ada apa-apa di kamu, negara Jepang bisa bantu ya, bisa bantu, bisa arahkan kemana harus bagaimana. Jadi untuk menjadi warga negara yang baik ya, di Jepang itu kan tidak seperti, maaf ya, pasti yang kemarin aku sangat menyeramkan ya di Wisma Atlet itu, aku nggak ngerti lagi ya di Wisma Atlet kayak apa, aku nggak ngerti, bener-bener banyak duit sekali dikeluarkan ya, bener-bener tidak mengerti. Warganya Indonesia itu kasihan banget beneran, aku aja merasa mahal sekali kan aku berdua ya, bener-bener ini. Tapi ya senyamannya kalian lah, yang mau di Wisma Atlet atau mau di hotel silakan ya, begitulah negara kita ya, semua pakai uang, udah tidak ada punya uang tetap dikenakan seperti itu. Entahlah, semua memanfaatkan ya, mereka negara itu bener-bener apa ya, kemana semua ya, jadi panjang lebar. Pokoknya Jepang is the best, Jepang is the best banget, bener-bener ngerti warganya. Dan kamu juga harus jujur ya di mana kamu berada. Terus kamu harus setiap hari laporan kuesioner, GPS-nya dinyalain, jangan dimatiin ya. Itu upaya dukungan kepada negara kita, negara Jepang ya. Yuk, jangan lupa ya.